everyone, welcome back to my channel. I'm so excited to answer all your questions. Jadi beberapa waktu lalu gue sempat posting di Instagram juga di beberapa sosial media gue that you can ask anything about me. Makeup segala macam lo boleh nanya, dan gue mendapatkan sekitar 200 pertanyaan. This is crazy. Dan gue sekarang mau ngejawab pertanyaan lo semua. Dari Lani doang. Best foundation, primer, dan powder. Best foundation itu gue paling suka Makeup Forever HD 170. Buat primer, MAC Strobe Cream. Bedak gue suka MAC NC 43. Tapi sekarang gue lagi suka sama bedak taburnya Emina Cosmetics yang shade-nya Ebony. Pertanyaan kedua dari Dwi Asri. Eyeliner favorit gue itu MAC yang eyeliner gel, tapi buat drugstore gue lagi suka banget sama eyelinernya Silky Girl, tapi gue nyesel gue cuma beli satu. Terus dari Fanny Syahlita, Kak rekomen sunscreen yang bagus tapi murah dong. Sunscreen yang bagus tapi murah dan selalu gue pakai dari SMA itu dari La Tulip, harganya 27.000. Pertanyaan selanjutnya dari Tia Jilian, cita-cita masa kecil apa? Cita-cita masa kecil gue pengen banget jadi reporter. Tapi reporternya tuh rada-rada ekstrim. Jadi misalnya lagi ada perang nih di belakang gue, atau lagi ada bom, atau lagi ada apalah gitu yang error gitu, terus gue langsung ngereporter yang, pemirsa, di belakang saya ada perang, bla 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 bla. Itu sih, tapi untung nggak jadi reporter yang kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Vega Pratiwi, Kak punya ASFM nggak? Nggak, gue nggak punya ASFM. Dari 20 Vania, kakak punya teenager crush nggak? Punya dong. Teenager crush gue itu Usher, Craig David. Kalau yang lokalnya Glenn Fredly. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Oke. Sama Alex Abad. Ketahuan kan gue umur berapa? Oke. Lanjut dari AHD Fahmi. Kak, jadi cowok kece gimana caranya biar dideketin cewek-cewek? Kalau menurut gue nih, cewek tuh suka sama cowok yang menonjol. Maksudnya gini, cewek tuh suka sama cowok yang jago banget sama satu bidang. Kalau misalkan lo jago basket, lo harus lebih jago di antara teman-teman lo. Atau kalau lo suka main piano atau main gitar, main suling deh, lo harus lebih jago daripada teman-teman lo. Jadi lo harus temuin apa kelebihan lo dan lo gali terus di situ. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Tapi biasanya nih cewek itu paling klepek-klepek kalau sama dua tipe cowok. Yang satu olahragawan, apapun olahraganya, mau volley, mau catur, apapun itu. Sama yang kedua kalau lo jago main musik atau yang di bidang musik instrumen gitu. Itu udah pasti deh brang, klepek. Dari Rana Auliani, Kak gimana ceritain awal makeup, apa suka banget atau justru benci? Dan gimana permulaan karirnya. Jadi waktu gue masih kuliah tingkat akhir, gue udah kerja di salah satu majalah di Jakarta, majalah Fashion and Beauty. Tapi gue megang rubrik beauty-nya. Terus waktu gue kelar kuliah, gue juga diterima di majalah, kerja di majalah sebagai reporter. Dan gue 8 tahun kerja di majalah. Terus ya gitu deh, di sana tuh gue ketemu sama beberapa makeup artis, gue ketemu sama PR brand, gue nyobain beberapa makeup produk, dan gue mulai jatuh cinta karena itu. Terus dari Hehe Vin, Kak kok bisa tinggal di Kazakhstan? Karena suami gue dapat kerja di Kazakhstan, jadinya gue ikut deh sama Diana. Pertanyaan dari Elita Lonia. Hai Elita. Elita ini teman gue di Indonesian Beauty Vlogger. Dia juga punya channel YouTube. Dia tinggal di Jerman. Kak, gimana awal mula jadi makeup artist di Kazakhstan sampai bisa masuk di majalah Kazakhstan? Saya mau berguru, Kak. Jadi ceritanya di bawah apartemen gue itu tuh ada studio foto. Terus gue tuh suka ngarep gitu kalau misalkan lewat situ. Aduh, kapan ya gue kerja lagi jadi makeup artist? Kapan ya gue bisa makeupin model di negara orang? Terus gue ceritalah sama suami gue, dan dia bilang, ya udah samperin aja, ketok pintunya. Terus lo bilang kalau lo makeup artist. Masalahnya bahasa Rusia gue itu bener-bener pletot banget, dan di sini kebanyakan orang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi karena gue udah kepengen banget, akhirnya gue beraniin diri buat ngetok tuh studio foto. Akhirnya gue bilang,
"Hi, I'm Rachel, I'm your neighbor and I'm makeup artist, so if you need me, you can contact me." Ya udah, gue sih no hard feeling aja, gue ngasih kartu nomor gue. Dan beberapa hari kemudian fotografernya tuh kontak gue, dia bilang, "Hey, besok tuh gue ada pemotretan, tapi makeup artist gue tiba-tiba cancel, lo bisa nggak ketemu gue hari ini?" Langsung saat itu juga gue mandi, gue dandan, gue ketemuin tuh orang, namanya Bella. Aduh, dia cantik banget, dan dia orang fotografer pertama yang gue kenal, dan dia yang bawa gue kenalan sama beberapa orang buat foto katalog, foto apa lagi ya kemarin itu, foto jadi kan banyak tuh cewek-cewek Kazakhstan yang buat model-model dikirim ke Asia, terus mereka bikin portfolionya, terus gue sempat bantuin mereka untuk bikin itu, terus akhirnya kemarin sempat ada di majalah juga, gitu deh ceritanya. Ini dari Aumainik, ini dari tetangga gue waktu gue tinggal di Rawamangun. Dia tanya, "Kak, kalau ada kontes tetangga terbaik, kira-kira kakak bakal nominasiin siapa?" Nik, serius. Dari Nagisa 4869, "Kak, ada tips buat backpacker ke negeri orang biar aman, nyaman, damai sentosa, dan hemat pastinya?" Kalau menurut gue sih, lo sering-sering aja searching, jangan males buat nge-googling tentang negara itu. Sama ikutan coach surfing, kalau nggak salah itu tuh kayak komunitas buat kenalan sama orang lokal di negara yang mau lo datengin. Terus dari MOTD Indo, "If you had 3 wishes, what would they be? And you can't wish for more wishes." Yang pertama, gue benci banget yang namanya perang saudara, apalagi perang agama. Jadi gue pengen banget dunia tuh nggak ada perang karena agama, satu. Kedua, gue cuma pengen gue sama suami gue selalu sehat supaya kita bisa traveling terus-terusan. Yang ketiga, gue pengen banget kalau sekarang pulang ke Indo sih. Pengen banget aja gitu, kayak tiba-tiba jreng depan pintu nyokap gue, terus gue bisa peluk, terus abis itu makan kayak makan makanan nyokap gue. Itu sih kalau ketiga. Terus lanjut dari Putih Karim, "Makanan Indonesia yang kakak paling kangenin di luar negeri." Pete. Gue suka banget pete, ikan asin, sayur asem. Dari Epti Wahyu, "Hi love, mau tahu how's life in Kazakhstan? Kalian menikah beda budaya, bahasa, dan lain-lain. Minta tipsnya dong biar langgeng sampai ke pernikahan." Life in Kazakhstan is very crazy. Jujur aja 3 bulan pertama gue di sini itu kerjaan gue cuma satu sih, nangis doang, karena bener-bener shock culture banget. Kayak bahasanya mereka tuh susah, mereka menggunakan bahasa Rusia. Gini. Kalau misalkan orang Spanish, orang Itali, kalau misal ngomong halo tuh ciao, hola, gitu kan, gampang gitu, hai. Orang Rusia, здравствуйте. Gue ulang ya, здравствуйте. Itu gue ngucapin kata hello itu butuh waktu 1 minggu. Tips nikah beda budaya apa ya? Klasik sih mungkin, tapi kayaknya sih toleransi lah ya, itu kayaknya mungkin. Lanjut ke dari ini, Black Tutu 1, "Kak, selama di Kazakhstan shock culture apa yang kakak alamin?" Banyak banget. Yang pertama tadi soal bahasa. Yang kedua itu makanan, karena makanan di sini tuh boring banget. Lo bayangin ya, bumbu masakan yang mereka punya itu cuma ada bawang putih, bawang bombay, jahe, udah itu doang. Sama ini daun bawang. Bawang merah itu cuma ada pas winter. Nggak ada tuh yang namanya kunyit, lengkuas, apa bumbu tumbuk lawak, apa segala macam tuh nggak ada. Jadi gue tuh suka sedih gitu kalau misalkan gue lagi pengen banget makan apa, sesuatu yang pedes. Cabe itu nggak ada cabe. Cabe mereka tuh punya cabe yang gede, yang rasanya tuh kalau dimakan tuh nggak ada pedes-pedesnya. Tapi untung aja waktu kemarin gue ke Indonesia, gue bawa ini, gue beli ini banyak banget. Ini ada bumbu buat masak. Ini ada ayam goreng, ada sambal goreng ati, apa lagi ya? Rendang, dan gue nggak bisa hidup tanpa ini di sini. Bon cabe, men. Karena di sini nggak ada makanan pedes. Dari Duek 21, "Kak, gimana cerita ketemu pacaran terus nikah sama suaminya?"